Izin Yang Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Iya, Kedua, saya akan melakukan perlawanan. siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Oke, izin dokter pada hari ini telah selesai menyelenggarakan atau mengikuti sidang perdana. Bagaimana, apa tanggapan dan mungkin bagaimana perasaan dari dokter Tifa sendiri pada sidang perdana pada hari ini? Ya, justru kalau saya malah sangat gembira adanya sidang ini ya. Karena tadi kalau melihat dari materi-materi dakwaan tadi, berarti sidang ini kemungkinan akan berjalan lama. Jadi saya akan gunakan sidang ini sebagai tempat kuliah saya untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya terkait dengan ilmu yang saya gunakan untuk melakukan observasi, kajian terhadap pertanyaan yang selama 11 tahun ini menjadi sebuah pertanyaan yang sangat membebani seluruh masyarakat Indonesia. Nah, jadi alhamdulillah juga tadi live streaming ya. Ya, jadi ini surprise buat kita ya. Ini tanda bahwa ada sebuah iklim yang baru ya. Betapa bahwa sidang ini adalah sebuah sidang yang tinggi ya derajatnya ya, kualitasnya. Maka saya juga minta kepada seluruh rakyat Indonesia kita sama-sama belajar. Saya belajar, Anda belajar ya dimanapun Anda berada, agar kita betul-betul mengetahui betapa kompleksnya masalah ini dan menjadi perhatian bukan hanya seluruh Indonesia tapi juga dunia internasional. Karena tadi saya sudah melihat ada beberapa media internasional dan juga ada beberapa media internasional yang sudah menghubungi saya. Karena ini adalah skandal terbesar di seluruh dunia. Ya? Skandal terbesar di seluruh dunia dan karena itu saya akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Jadi seperti yang advokat kami sampaikan berdasarkan pengalaman mereka ya selama ini sudah berratusan kali ya mengawal kriminalisasi para aktivis dan sebagainya. Dengan 20 saksi saja itu akan makan waktu 1,5 tahun. Dengan ini 130 saksi. Ya, 709 dokumen, ya, lebih dari 30 ahli. Kira-kira kalau kita hitung secara probabilitas akan makan waktu antara 3 sampai 5 tahun. Dan saya dengan senang hati akan bersedia untuk setiap hari Kamis memberi kuliah di sini kepada kita semuanya ya. Satu demi satu nanti semua jawaban atau penjelasan saksi ya yang ada di BAP itu 1,5 meter. Nanti kita akan belajeti satu lembar demi satu lembar. Dan seluruh saksi yang ada, kemarin kita juga sudah simulasi dengan para advokat kami ya. Advokat saya, TPDT atau Tim Pembela Dr. Tifa ada 25 advokat. Ya, dan dua putri ini, dua perempuan Sri Kandi ini ya, insya Allah ya. Jadi kami sudah bersepakat bahwa kami minta diberi ruangan seluas-luasnya untuk melakukan exercise, pengkajian, pendalaman ya kepada para saksi yang hadir, beserta dengan berita acara mereka masing-masing. Ya, kami tidak akan melepaskan saksi sebelum kami puas. Ya, kalau perlu sampai berhari-hari satu saksi akan kami layani. Maka insya Allah ya kami akan jaga stamina kami, jaga kesehatan ya. Agar ya. Jadi satu saksi kalau mau 3 hari ya 3 hari. Kalau mau 24 jam kali 3 hari ya kita akan jalani. Ya. Demikian juga harap ingat ya bahwa mereka sendiri ya pihak dari Joko Widodo maupun dari kepolisian sudah menghadirkan 709 dokumen. Ya, untuk itu kami tidak perlu. Kami cukup melakukan cross examination terhadap 709 dokumen. Dan dengan itu mohon maaf akan ada pihak yang sangat ketakutan. Ya, akan ada pihak yang sangat ketakutan terhadap bagaimana nanti kami akan menguliti kata demi kata, angka demi angka, tanda tangan demi tanda tangan setiap spesifik artefak yang ada di setiap dokumen tersebut akan kami kuliti habis-habisan. Hidup Dr. Tifa. Dokter Tifa, tadi kita mengikuti jalannya sidang perdana dan kurang lebih 2 jam. Tadi kami juga menyaksikan Dokter Tifa serius sekali mencatat poin-poin dakwaan. Mungkin bisa secara general, apa saja poin-poin yang dicatat oleh Dokter Tifa dalam dakwaan yang disampaikan oleh JP pada hari ini? Ini dokter beneran kan? Yang menarik adalah besok ini saya di sidang ya. Besok saya sidang S3 nih, besok pagi persis. Ya, jadi gini, saya kan menyimak dengan seksama dari sekian puluh halaman surat dakwaan saya gitu. Intinya sebetulnya adalah mereka itu intinya adalah soal foto.
foto yang ada di benda digital yang beredar di internet selama bertahun-tahun. Oh, yang dari Dian Sandi? Bukan, yang bertahun-tahun, bahkan sejak tahun 2022 ya, itu kan beredar benda digital itu, yang sebagian orang mengatakan itulah ijazah Jokowi. Kan kita masih mempertanyakan, dan saya juga menggunakan kata-kata kita mempertanyakan. Nah, dari artefak benda digital yang so-called atau disebut oleh kebanyakan orang sebagai dokumen ijazah Jokowi, saya hanya menggunakan ilmu saya di dalam artefak semuanya, yaitu apa? Foto. Karena itulah domain saya, keahlian saya sebagai dokter dalam bidang anatomi morfologi. Nah, dengan penelitian yang saya lakukan 1 tahun ini, sampai kemudian sudah saya presentasikan pada sidang Citizen Lawsuit di Solo ya bulan Februari 2026, saya katakan bahwa andai kata foto ini kita komparasikan dengan perhitungan probabilitas Bayesian mathematics, maka foto ini 92,37% berbeda dengan foto mantan presiden yang namanya Joko Widodo. Nah, ini adalah domain saya. Jadi silakan saja nanti gunakan juga alat yang sama, metodologi yang sama. Seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan fitnah, nggak ada hubungannya dengan pencemaran nama baik. Ya, saya tidak melakukan pencemaran nama baik, saya meneliti foto. Kalau yang merasa punya foto ya silakan tunjukkan kumisnya. Kalau dia merasa itu foto dia, silakan tunjukkan kacamata minus berapa. Ya, karena nanti kalau memang foto itu akan dipertanyakan dan dia mengakui bahwa foto itu miliknya, ya, foto dengan kacamata, dengan kumis, ya, dengan gigi yang berbentuk demikian, dengan rahang yang berbentuk demikian, dengan garis, ya apa namanya, os occipital ya, jadi kerangka otak itu yang membuat kita itu punya garis belah tengah atau garis belah pinggir, itu bukan karena kita suka-suka, bukan, tapi karena struktur tulang otak kita.